Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pasien saya, seger loh, tak seger gimana om? Masih basah rambutnya habis mandi ya. Dengan Nyonya Yeni siapa? Oh, Ya ini saya hukum ya. Makanya loh jenenge. Usia berapa? 31. 31 tahun, beliau melahirkan tadi malam pukul 0 kira ya, 03 ya. 03.41 berapa ya? Itu. Ya. Loh, kali pisan. 03 berapa ya, Bu? Heeh. Lupa, Bu. Anak kedua, beratnya tadi 4.100 gram, panjangnya 51. Besarnya keluarga besar ya? Keluarga besar. Keluarga besar. Besar-besar. Iya, jaraknya dengan anak pertama 11 tahun. 11 tahun. Oh, keluarga besar nih. 11 tahun cukup jauh jaraknya kan ya selama 11 tahun itu. Kan ditinggal merantau. Jadi kayak enggak. Oh gitu ya. Pertama Bu habis melahirkan, habis suntik 3 bulan. Terus ganti Bu 1 bulan. Terus ganti apa ya? Pasang di sini tuh. Nah iya, itu 2 tahun. Lepas itu udah nggak lagi. Iya, ditinggal merantau tadi Iya. ya. Terus berkumpul itu wis langsung hamil wis ya. Saya ditinggal merantau cuma 2 tahun. Oh, cuma 2 tahun. Iya. Terus berkumpul sama suami sudah 2 tahun di rumah. Ya, ini langsung hamil. Ya Allah, tapi jarak yang 11 tahun itu. Iya. Jauh ya. Terus cara ngedene piye ya? Lali wong anjene wis 11 tahun. Ya ampun. Itu diingatkan lagi 11 tahun. Jadi anak yang pertama lari dukun, anak yang kedua ini lahir di sini dengan beratnya yang anak pertama itu 3.300 ya berarti ya. 3.300 jadi gede sak men iki wae. Iya. Terus yang ini gak mau kalah sama kakaknya digedhekne maneh 4 kilo 1 on ya loh. 4 kilo 1 on tuh alhamdulillah itu bisa lewat gitu loh meskipun jangan kimpluk-kimpluk ya rek ya. Pengalamannya ya apa? Kan sama mungkin di rumah tuh sama dukun ya. Terus yang kedua di sini bedanya apa sih? Kalau dukun mungkin kan nggak didelok buku karyane, nggak didelok hasil LP, terus pokoknya nggak didelok apa-apa nih gitu loh ya supaya lahir bayi terucut ya sudah kan gitu. Kan beda kalau dengan tenaga kesehatan ya, bawa orang didelok teliti gitu ya. Terus bedanya apa kira-kira? Banyak bedanya. Pas baru datang dilihat pembukaan. Terus alhamdulillah cepat Bu. Pas dilihat udah pembukaan 2. Terus jam 1 sudah 3. Setengah 2 sudah 6. Jam 3 8. 8 itu paket kucing Bu. Iya, kucing kurang kuwi itu ya. Langsung 10 Bu. Langsung 10. Sama mbaknya langsung atasi, alhamdulillah. Kan jadi perbedaannya kan tahu ya, oh aku buka sak ini. Mungkin kalau bukan medis kan orang ngerti apa buka jam berapa kira-kira enggak tahu. Gak ngerti ya. Terus pokoknya saya ngeden wis untuk ngono kan ya, baru dipimpin mungkin ya. Kalau ini dijelaskan Mbak sudah pembukaan ini ya, nanti lihat lagi Mbak sudah pembukaan ini ya. Jadi tenang, kan tahu pembukaannya udah berapa, gitu. Jadi kan tenang, habis ini sakit, sakitnya seperti ini, jadi kan enak. Iya, jadi gitu ya perbedaannya ya. Tapi ya ada hasil USG-nya, sudah ada hasil lab-nya, itu yang paling penting. Terus kita lihat itu kan yang TBC berat janin terakhir itu piro. Waduh, gede ngono kan bisa dikira-kira gitu itu. Bayinya gede bayinya gak pati gede gitu ya. Hasil labnya bagaimana? Hatinya kurang. Resiko perdarahan biasanya seperti itu. Dan itu kan surat lahirannya ya apa? Enggak ada.
Lah ya, terus akhirnya sama nih apa? Seklarane anak sing pertama sing nduk tadi. Urus sendiri Bu, Minta ke? minta ke puskesmas, terus nggak bisa Bu ya. Terus jadinya apa? Langsung urus ke ini. Mana? Tetangganya, kenalannya apa tuh? Mertua. Aku ki bingung lek surat ning dukun terus surat kelahirannya ya apa untuk buat jadi sulit itu buatnya maksud saya. Mungkin kan harus ada saksi ya. Kalau kita kan saksinya ada 2 tuh bidannya. Lah lek dukun iki sapa sing gawe saksi sapa? Orang tua, suami gitu. Langsung jadi gitu. Iya. Iya. Iya, ya minta saksinya orang tua sama suami. Cuma gitu. Melahirkan hari ini, tanggal ini, jam ini gitu. Iya. Surat kelahiran. Iya. Berarti diurus ngono ya, kasaran nek ngurus dhewe ora iso. Iya, enggak bisa. Kan harus ada. Nah iya. Gitu. Sama gak mikir sampai sak monone ya dulu ya. Aku ya bingung. Ya apa lek nek Joko riset keterangannya. Itu sama desa enggak dibuatkan? Enggak. Ngurus langsung ke puskesmas. Oh, puskesmas. Iya. Iso tapi ning puskesmas minta surat kelahiran itu maksudnya. Iya. Tapi enggak bisa, Bu. Nah, terus ya kan jadi nyuruh gitu. Ya, jadi gak bisa, gak dapat surat kelahiran. Jadi yang ini benar-benar nggak mau yang ribet seperti itu. Kepinginnya lahir di bidan, kan biar aman juga. Saya yang ini takut kayak yang kemarin-kemarin. Jadi yang setiap bulan rutin Bu USG saya. Saking takutnya. Masih anak wedi lah lek dhisik kok gitu. Ya ruwet juga ya surat kelahirannya. Soalnya kan ngeluarkan surat kelahiran itu kan harus ada izinnya juga. Iya. Harus ada saksinya juga. Maksudnya ya memang dokter praktek, bidan praktek, rumah sakit. Ya sama dhisik kan ya mungkin dia itu mah gak berpikiran sejauh itu gitu loh. Nanti rencananya kapan apa? Kalau Ayu dia tuh takut. Ya wis simpan maneh wis ora apa-apa. Pokoke kabeh. Ya kan? 2 anak cukup. Maksudnya anak nambah maneh? Insya Allah kalau untuk saat ini ditanya sudah dulu. Masih kerasa sakitnya. Iya loh, itu kakaknya sebetulnya bisa ngomong ya. Habis ini tak terpulang apa sama dengan diri sendiri? Dijemput adiknya yang dari Talo. Oh, sing ning sama Talo gini ya. Iya, wes seger Masya Allah. Dan itu pinter sendiri. Loh, mandi sendiri tuh. Kue bisa didusit ya kemarin. Oke, terima kasih sudah berbagi di media sosial Bidan Cici. Izin share nanti di media sosial Bidan Cici juga. Ceritanya semoga bermanfaat ya untuk benar-benar segera melahirkan, semoga lancar seperti itu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.